Dia memaksa Kumio menelan kotorannya sendiri. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, kita awali dengan satu pertanyaan. Guys, kalian pernah denger nggak istilah mind control? Bukan yang di film-film fiksi ilmiah, bukan yang di komik superhero, tapi mind control yang beneran, yang bikin seseorang yang tadinya normal, waras, punya keluarga bahagia, akhirnya rela membunuh orang yang paling dia cintai atas perintah satu pria. Ini kisah nyata di Jepang pada akhir tahun 90-an. Namanya Matsunaga Futoshi. Dan kasusnya dianggap sebagai salah satu kejahatan paling gelap dalam sejarah kriminal Jepang. Sampai-sampai nih ya, mayoritas media Jepang itu nolak untuk meliput detailnya. Terus jaksa penuntut di pengadilan bilang gini, dan ini gua kutip langsung. Kasus ini tidak ada bandingannya dalam sejarah kriminal negara kami. Separah apa tuh kasusnya? Jadi, hari ini kita bahas kasusnya. Dan ini bakal bikin lo mikir ulang tentang seberapa besar kendali yang bisa dimiliki satu manusia atas manusia lainnya. Matsunaga Futoshi lahir 28 April 1961 di Kitakyushu, Prefektur Fukuoka, Jepang. Dia ini orangnya kelihatan sempurna lah ya. Tampangnya oke, nilainya bagus di sekolah, karismatik, jadi ketua kelas, pimpinan organisasi siswa. Tipe orang yang kalau lo ketemu di jalan, lo bakal langsung suka nih sama dia. Tipe yang bikin orang tua bilang, ih anaknya baik banget ya. Nah itu kan orang tua tuh suka banget tuh sama anak yang baik dan berprestasi. Tapi di balik itu semua, ada sisi lain yang jauh lebih gelap, yang orang itu gak bakal nyangka. Di SMA, dia dipindahkan ke sekolah lain karena kepergok pacaran sama siswi SMP. Umur 19 tahun, dia udah nikah, punya anak. Tapi di saat yang sama, dia juga selingkuh. Dia ini selingkuh sama 10 wanita. 10 wanita sekaligus dan sambil berstatus suami. Oh, mulai agak lain nih Matsunaga, udah mulai nggak bener dia ini. Dan satu nama perempuan yang bakal terus muncul di kasus ini, namanya Junko Ogata. Junko Ogata lahir 25 Februari 1962. Dia ini teman sekolahnya Matsunaga, tapi mereka ini nggak deket pas sekolah. Junko ini dikenal sebagai perempuan yang lembut, baik, dan bekerja sebagai guru TK. Keluarganya cukup berada. Ini mereka ini terkenal orang-orang baik loh. Matsunaga berprestasi dan baik. Terus si Junko ini juga baik. Tapi kenapa bisa ada kasus sebesar ini? Jadi mereka itu reuni tahun 1982. Dan Matsunaga langsung menyalakan pesona penuhnya. Ibaratnya gini, kayak burung merak, dia langsung megarin ekornya untuk menggait wanita-wanita. Asik nggak tuh? Junko ini ngelihat Matsunaga langsung jatuh cinta. Mantep bener Matsunaga nih, penuh pesona. Kayaknya sampai orang-orang cepet banget jatuh cinta sama dia. Dan ini awal dari segalanya. Gak lama setelah mereka bersama, Matsunaga mulai menunjukkan sisi aslinya. Dia mengontrol Junko habis-habisan. Memukul, mengancam, memanipulasi, bahkan dia membakar Junko dengan rokok yang menyala ke dada kanannya. Jadi Matsunaga ini bakar dada kanannya si Junko pakai rokok. Dan dia juga mentato nama dia di pahanya si Junko. Jadi kayak ditandai gitu kalau lu adalah milik gua. Mungkin gitu tuh maksudnya. Terus ibunya Junko, Shizumi, melihat ini semua, dia langsung menolak keras hubungan mereka. Dan kalian tahu apa yang dilakuin Matsunaga setelah itu? Dia mendatangi Shizumi dan memperkosanya. Serem banget gak sih ini orang? Lalu dia kembali ke Junko dan dia bilang gini,
keluargamu nggak pernah sayang sama kamu. Jadi si Matsunaga ini ngomong gini ke si Junko. Dan si Junko percaya. Terus dia dibawa lari sama Matsunaga. Tahun 1985, Junko sempat mencoba kabur. Dia pulang ke rumah keluarganya. Matsunaga punya cara yang menakjubkan untuk merespon ini. Dia pura-pura mati, menyebarkan kabar bahwa dirinya ini mati bunuh diri. Bahkan bikin prosesi pemakaman palsu. Sampai segininya si Matsunaga ini ngerencanain sesuatu. Dan si Junko ini yang percaya langsung balik ke keluarganya dengan lega. Dan begitu Matsunaga muncul lagi di balik pintu, Junko sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Secara psikologis, Junko ini udah bener-bener hancur. Dan Matsunaga tahu itu. Dan dia punya senjata yang lebih mematikan dari apapun, yaitu pikiran Junko sendiri. Sementara itu, Matsunaga terus mempererat cengkeramannya atas Junko. Dan dia juga mulai mencari-cari mangsa berikutnya. Kumio Toraya, usianya 34 tahun. Seorang kenalan yang punya rahasia kelam soal masa lalunya sendiri. Dan Matsunaga dengan kepekaannya sebagai predatornya ini langsung mencium itu. Mungkin dia tuh langsung ngelihat, oh ada celah nih buat manfaatin si Kumio. Si Matsunaga ini mancing-mancing Kumio untuk bercerita, lalu menggunakan cerita itu sebagai senjata. Dia ini langsung melakukan pemerasan, bayar atau gua kasih tahu semua ini ke orang. Kumio dan putrinya yang masih remaja akhirnya terjebak dan tinggal bersama Matsunaga. Disinilah kekejaman pertama terjadi. Matsunaga ini menyiksa Kumio dengan sengatan listrik. Dia memaksa Kumio menelan kotorannya sendiri. Lu bayangin sekejam apa Matsunaga ini. Dan yang paling bikin gua mual, dia memaksa putri Kumio untuk menggigit ayahnya sendiri. Pada 26 Februari 1996, Kumio meninggal dunia akibat siksaan itu. Tapi Matsunaga ini nggak berhenti sampai di situ. Dia ngelakuin sesuatu yang lebih gila lagi. Dia meyakinkan putri Kumio bahwa dialah yang membunuh ayahnya. Ini orang manipulatif banget. Dan anak itu percaya. Dia dipenuhi rasa bersalah. Dan dengan rasa bersalah itu, Matsunaga punya senjata baru untuk mengontrolnya. Jenazah Kumio kemudian dimutilasi, terus dimasak, lalu dibuang ke laut dekat semenanjung Kunisaki. Ah gila sih, ini udah bener-bener gak masuk akal. Ini bener-bener kejam jir, udah di luar nalar manusia. Sebelum kita lanjut ke tragedi terbesar dalam kasus ini, gua perlu jelasin sesuatu hal dulu ke kalian ini. Matsunaga ini bukan sekedar pembunuh, dia juga ini penipu kelas atas. Jauh sebelum pembunuhan ini dimulai, dia sudah mengumpulkan setidaknya 180 juta yen lewat penipuan dan pemerasannya. Itu kira-kira sekitar 18 miliar rupiah guys. Cara kerjanya ini selalu sama. Dekati target dengan pesona dan janji-janji palsu, gali rahasia atau kelemahan mereka, jadikan itu senjata untuk memeras. Lalu, ketika mereka ini sudah kering, tawan mereka secara fisik. Sampai tahun 1992, namanya ini sudah masuk daftar buronan paling dicari di Jepang. Tapi Matsunaga tetap bebas. Dia pindah apartemen, ganti nama, terus bergerak berpindah-pindah menghindari kejaran polisi. Dan terus mencari korban-korban baru. Oke guys, ini bagian yang bakal bikin lo nahan nafas. Ini gua aja udah nahan nafas ini. Tahun 1997, Matsunaga memutuskan sudah waktunya menarik seluruh keluarga Junko ke dalam jebakannya.
Jadi dia itu berencana masukin semua keluarga Junko ini ke jebakan berikutnya dari rencana dia. Caranya, dia mengundang mereka satu persatu dengan kepercayaan, dengan kasih sayang yang dipalsukan. Sampai seisi keluarga itu tinggal satu apartemen bersama Matsunaga. Terus siapa aja nih mereka? Ada Takashige Ogata, 61 tahun usianya. Dia ini ayahnya Junko. Terus ada Shizumi Ogata, usianya 58 tahun. Dia ini ibunya Junko yang tadi pernah diperkosa sama Matsunaga. Terus kemudian Rieko Ogata, usianya 33 tahun, adiknya Junko. Terus Kazuya, usianya 38 tahun, suami Rieko. Terus kemudian ada Aya, usianya 10 tahun, anaknya Rieko. Terus kemudian Yuki, usianya 5 tahun, anaknya Rieko yang lainnya. 6 orang di satu apartemen dan satu orang penguasa. Sebenarnya keluarga Ogata ini udah memberikan uang 63 juta yen, sekitar 6 miliar rupiah kepada Matsunaga. Dengan harapan dia pergi, dia ambil uangnya, dan dia tetap datang kembali. Kali ini buat menetap di sana bersama keluarga Junko. Dan 21 Desember 1997, Matsunaga ini memerintahkan Junko untuk menyetrum ayah kandungnya sendiri, si Takashige ini, sampai mati. Dan Junko melakukan itu. Ini bukan karena Junko jahat. Ini karena Matsunaga sudah 15 tahun merusak pikirannya Junko. Sampai Junko tidak lagi bisa membedakan mana kehendaknya sendiri dan mana perintah Matsunaga. Dan pada 20 Januari 1998, Shizumi, ibunya Junko ini, mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa akibat tekanan yang luar biasa. Matsunaga ini memerintahkan Rieko dan suaminya, Kazuya, untuk mencekik Shizumi, ibu mereka sendiri, dan mereka melakukan itu. 10 Februari 1998, Matsunaga ini memerintahkan si Kazuya untuk mencekik istrinya sendiri, yaitu si Rieko. Sementara Aya, anak Rieko yang baru usia 10 tahun, disuruh megangin ibunya supaya tidak bisa melawan. Aya ini nurut karena dia sudah lebih takut pada Matsunaga daripada apapun di dunia ini. Seberapa hancur tuh mental anak usia 10 tahun. Pada 13 April 1998, Kazuya dikurung di kamar mandi apartemen dan dia dibiarkan mati kelaparan di sana. Dan akhirnya dia mati di kamar mandi sendirian. Setelah itu, Matsunaga memerintahkan Junko dan Aya untuk membunuh Yuki, bocah 5 tahun, adiknya Aya sendiri. 7 Juni 1998, Putri Kumio yang dari awal ikut terjebak diperintahkan untuk mencekik Aya. Aya yang usianya 10 tahun, yang tangannya pernah dipakai untuk megangin ibu kandungnya saat dicekik dan dibunuh. Dan dia akhirnya dihabisi juga. 7 nyawa dalam 6 bulan di dalam satu apartemen. Dan Matsunaga ini hampir tidak pernah menyentuh korbannya secara langsung. Jadi dia itu cuma merintah orang-orang ini untuk saling membunuh satu sama lain. Dan akhirnya semua kegelapan ini berakhir karena satu orang, yaitu Putri Kumio Toraya, yang dari awal sudah jadi saksi hidup dari seluruh kekejaman Matsunaga ini. 30 Januari 2002, dia berhasil kabur dari apartemennya Matsunaga. Tapi Matsunaga ini menemukannya dan membawanya kembali ke apartemen. Pada 6 Maret 2002, dia ini berusaha kabur lagi. Kali ini dia langsung pergi ke kantor polisi, dan ini ide yang bagus. Dan pada saat itu usia dia ini 17 tahun dan dia menceritakan semua kejadian ini kepada polisi.
Keesok harinya, ketika Matsunaga dan Junko mencoba mengejar gadis itu, polisi sudah menunggu mereka. Matsunaga Futoshi akhirnya ditangkap polisi. Setelah bertahun-tahun beroperasi, setelah 7 nyawa melayang, akhirnya tertangkap juga. Ini jujur gue yang bawain cerita ini ikut lega guys. Karena tadi kan nahan napas. Persidangannya dimulai pada November 2003. Junko Ogata mengaku dan dia menceritakan semuanya. Dan lo tahu, si Matsunaga ini dia menolak semua tuduhan itu coba. Dia bilang semuanya ini kebohongan. Dia bilang perempuan-perempuan ini mengada-ngada. Emang anjir nih Matsunaga, udah berbuat kriminal, membunuh orang, nggak ngaku pula. Masalahnya, polisi ini nggak punya bukti fisik sama sekali. Semua sisa-sisa tubuh itu dibuang ke laut. Jadi, kasus ini nyaris sepenuhnya berdiri di atas kesaksian para korban yang selamat. Dan akhirnya 28 September 2005, vonis dijatuhkan. Matsunaga Futoshi hukuman mati, Junko Ogata hukuman mati. Dan akhirnya dibanding pada tahun 2007, hukuman Junko berubah menjadi penjara seumur hidup. Pertimbangannya, karena si Junko ini adalah korban pertamanya Matsunaga. Dia ini bertindak di bawah ancamannya si Matsunaga. Dia ini bukan pelaku utamanya. Dan Matsunaga tetap dihukuman mati. Sampai hari ini, Matsunaga masih menunggu eksekusi di penjara Jepang. Usianya sekarang udah 64 tahun dan belum dieksekusi ternyata. Nah guys, itu tadi kisah kejahatan-kejahatan yang dilakukan Matsunaga yang di luar nalar manusia normal. Kalau video ini bikin lo merenung, share ke teman-teman lo. Bukan buat nakut-nakutin mereka, tapi buat ngingetin mereka. Kenali tanda-tanda manipulasi dalam hubungan, dalam pertemanan, dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Guys, jaga diri kalian, jaga pikiran kalian, dan jangan lupa subscribe.